Selamat pagi, Bapak Rahmat. Pagi. Selamat pagi, Komandan. Saya datang dari Jakarta ke Lampung. Iya, iya. Karena viral di media sosial bahwa sosok anak muda yang yang diminta oleh warga dan sebagainya untuk maju gubernur Lampung. Nah, saya penasaran, Ya, Bang Rahmat, siapa sosok anak muda ini? Sehingga saya perlu bertanya langsung. Nah, yang pertama saya mau tanyakan kepada Bapak Rahmat, ya, dari beberapa yang saya kumpulkan dari komunitas saya yang ada di Lampung, seperti ada peta di Lampung, ada militan Prabowo Subianto di Lampung, bahkan follower saya di Lampung baik di YouTube maupun di TikTok dan Facebook. Ini saya harus tanyakan langsung. Ya. Yang pertama, saya dapat informasi dari mereka bahwa beberapa waktu lalu Pak Rahmat Mirsani Jausal itu disiapkan, bukan didukung, tapi disiapkan oleh sebagian besar warga kota Lampung untuk menjadi wali kota waktu itu. Tapi ini kok tiba-tiba muncul sebagai calon gubernur Lampung. Apa yang membuat seperti itu? Tolong dijelaskan Pak Rahmat. Ngeri ini dari Jakarta langsung aja. Saya minum dulu. Oke, siap. Ya, makasih. Jadi memang saya sebenarnya baru masuk politik 2018. Sebelumnya kita banyak bergerak di praktisi lah. Saya banyak masuk di dunia usaha dan organisasi-organisasi. Kebetulan akhirnya 2018 bantu Pak Prabowo di Pilpres sambil nyalek, dan alhamdulillah jadi kan. Jadi calegnya ya. Kebetulan waktu itu dapilnya Bandar Lampung, pemilihannya di kota Bandar Lampung. Jadi memang keliarannya kalau masalah politik di Bandar Lampung gitu. Di Bandar Lampung. Biasalah ya, karena kita di Komisi 5 di DPRD banyak turun, banyak kenal sama masyarakat gitu, dan memang banyak permintaan dari kader. Selama ini kan ke Partai Gerindra sendiri tidak pernah punya kader yang maju sebagai kepala daerah. Kepala daerah. Sedangkan ya lumrah kalau partai politik itu pengen memperkuat eksistensinya dengan punya kepala daerah. Waktu itu saya memang sudah jauh hari ditugaskan, coba masuk ke maju ke kepala daerah. Saya pikir ya karena dapil saya Bandar Lampung begitu. Di perjalanan Pilpres 2024 kemarin, kebetulan saya jadi ketua partai, jadi ketua pemenangan di partai sendiri, memenangkan Partai Gerindra menjadi pemenang. Itu pertamanya. Kedua juga Pak Prabowo alhamdulillah mendapat kemenangan gemilang di Provinsi Lampung, 69,69, hampir 7%, 69,5%. Tapi menurut Partai Gerindra, kemenangan Pak Prabowo dan Partai Gerindra di Provinsi Lampung ini bukan berarti kami lebih hebat, lebih jago ya. Tapi ini artinya, ini menandakan harapan masyarakat Lampung yang begitu besar kepada Partai Gerindra dan kepada kepresidenan Pak Prabowo ke depan. Tentunya harapan ini Pak Prabowo paham sekali ya. Ini harapan berarti harus dituntaskan ya. Apa yang menjadi keinginan masyarakat Lampung terhadap kepada Presiden Prabowo, terutama dengan program-programnya, harus secepat mungkin dieksekusi di Provinsi Lampung agar janji-janji Pak Prabowo tertunai, harapan masyarakat Lampung juga tertunaikan gitu. Nah, program pemerintah pusat ini kan nggak bisa jalan di provinsi sampai ke masyarakat tanpa ada sinergisitas dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat sendiri. Nah, Pak Prabowo sadar itu, maka beliau tugaskan saya untuk mengapresiasi masyarakat Lampung yang mayoritas banyak memilih Pak Prabowo kemarin. Beliau meminta bantu kepada kami untuk segera mengeksekusi program-program beliau di Provinsi Lampung. Nah, dengan cara membantu beliau sebagai kepala daerah. Maka beliau
waktu itu belum ada ribut-ribut kepala daerah, harus gubernur atau bupati, tapi Partai Gerindra sendiri, Pak Prabowo sendiri sudah menugaskan kita coba maju sebagai Gubernur Provinsi Lampung, bantu saya untuk mewujudkan harapan masyarakat Lampung terhadap kepresidenan kita, begitu. Berarti perintah langsung dari Pak Prabowo? Ya, perintah gitu. Berarti Pak Rahmat belum terpikirkan bahwa akan maju calon gubernur? Nggak terpikirkan, selama ini nggak pernah kepikir kita mau maju wali kota. Yo. Ya, selama ini pun di partai kita nggak pernah keluar dari Bandar Lampung, cuman keluar ya nggak pernah. Jadi ya cuman di kutak-katik seliweran di Bandar Lampung saja. Ya sudah, karena ini perintah partai yang pertama, yang kedua juga kita juga merasa begini ya. Kami ini Partai Gerindra didirikan dari 2008 ini. Tujuannya cuma satu, harapan kader ini, bagaimana Pak Prabowo menjadi presiden. Iya. Selama berproses merayu masyarakat untuk menjadikan Pak Prabowo, agar masyarakat percaya bahwa Pak Prabowo layak menjadi presiden, ini kan butuh waktu lama, 2008, 2009 sampai 2012, hampir 15 tahun kan? Iya. 15 tahun. Nah, tentunya ini menjadi hutang janji kami juga, bukan hanya Pak Prabowo sendiri, tapi kami kader-kader di lapangan ini, PAC, ranting, anggota DPRD, ya, struktur partai ini bertanggung jawab terhadap apa yang kami katakan kepada masyarakat, bahwa Pak Prabowo yang layak, kita akan lebih baik, Provinsi Lampung akan lebih baik kalau Pak Prabowo jadi presiden. Nah, untuk mewujudkan harapan itulah, untuk mewujudkan janji itulah, untuk menjaga janji-janji kami lah, itulah kita dasar kami maju. Iya. Gitu. Karena begini, Pak Rahmat, saya pribadi bukan orang partai. Ya. Jadi di barisan Pak Prabowo itu ada yang bergerak di partai, ada yang non partai. Siap. Saya kebetulan di non partai. Nah, waktu itu saya diberitahu oleh senior saya, abang saya, itu Bapak Aris Marsudianto. No. Kenal kan? Oh. Beliau bilang gini, Dek, maaf Bapak, masa bertarung kita hanya menonton? Ayo kita berbuat sesuatu untuk mendukung ini. Jadi kami karena sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo, sering dikasih pembekalan dari 2017. Cita-cita Pak Prabowo ini kan masalah sumber daya alam. Ya. Ya kan, masalah hilirisasi. Ya. Nah, otomatis kalau Pak Prabowo menunjuk seseorang atau meminta seseorang untuk membantu, artinya Pak Prabowo sadar bahwa saya tidak mampu menjalankan visi misi saya jika di bawah saya ini tidak berjalan sesuai instruksi saya. Tidak paham. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Rahmat sudah mengetahui program hilirisasi dan makan gizi gratis Pak Prabowo, dan bagaimana kedepannya khusus di Lampung? Begini, kita sangat optimis ya. Jadi gini, sebenarnya hilirisasi dan industrialisasi ya, terutama peningkatan targetnya adalah meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Itu bisa dilakukan dengan hilirisasi, industrialisasi, atau ya itu targetnya meningkatkan nilai tambah agar pendapatan masyarakat itu jadi bertambah. Begitu kan? Begitu. Bisa. Nah, Lampung tentu harus dipahami dulu ya, yang namanya hilirisasi ini manfaatnya untuk siapa? Gitu. Yang pasti Pak Prabowo ingin ini untuk negara. Untuk masyarakat Indonesia. Ya. Nah, diperkecil lagi. Untuk masyarakat Indonesia yang mana? Kalau kami di Provinsi Lampung, kami ingin ini peningkatan nilai tambah ini ada untuk kepentingan masyarakat Lampung. Agar masyarakatnya tambah makmur, tambah pendapatannya dan lain-lain gitu. Nah, kami ini di Lampung punya 9 komoditas unggulan.
rata-rata 5 besar di nasional gitu. Tapi selama ini nilai tambah yang dihasilkan tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat Lampung sendiri. Ya, kenapa? Ketika ada peningkatan nilai tambah dilakukan oleh pengusaha, pengusahanya juga banyak dari luar Lampung dan lain-lain, sehingga masyarakat itu tidak punya. Nah, artinya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus paham bahwa keinginan Pak Prabowo industrialisasi, hilirisasi itu targetnya untuk meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. Ini kan ada perda, pergub, perwali atau perkap yang bisa disinergikan agar atau komunikasi yang baik antar pengusaha dan lain-lain, stakeholder yang lain, supaya value-nya itu nilai tambahnya itu ada di masyarakat. Ya, gitu. Jadi Pak Prabowo tidak mungkin memikirkan ini harus untuk masyarakat desa ini enggak, tapi kita yang membantu kan begitu. Iya. Itu ya kesepahamannya itu. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, tanpa ada dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, makanan bergizi ini Pak Prabowo ingin menjadi program quick win-nya dia. Jadi quick win itu maksudnya bisa tereksekusi dengan cepat. Nah, dan tepat sasaran. Oke, pasti tepat sasaran. Karena kan anak TK, SD, SMP, SMA pasti sasarannya sudah ada kan. Betul. Ada sasaran ada. Tapi mengeksekusi ini harus ada kesiapan dari pemerintah daerah. Contoh begini, ketika makan siang gratis, kita ada 1.200.000 anak sekolah di Lampung. 1.200.000-an ya. Sekitar segitu. Dari TK sampai SMA. Berarti kalau ada programnya Pak Prabowo itu berarti harus siap, kalau dia minum susu dia harus ada susu yang disiapkan untuk 1.200.000 yang selama ini anak-anak itu minum susu juga jarang mungkin. Betul. Anak SMA, anak SMP udah nggak minum susu lagi sekarang gitu. Nah, bagaimana mempersiapkannya gitu. Apa kita serahkan ke pemerintah pusat? Oke, kita serahkan ke pemerintah pusat, tapi kan infrastruktur lapangan, kesiapan SDM atau ada peraturan daerah yang harus diintegrasi, yang harus didukung dan lain-lain ya. Nah, ini kan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau nggak mengerti, nggak paham, tidak siap, maka ini akan terhambat. Ketika terhambat, ya masyarakat taunya ini makan siang gratis, makanan bergizi ini punya Pak Prabowo, bukan punya bupati atau punya gubernur. Betul. Padahal karena ketidaksigapan pemerintah daerah, mereka tidak mampu membuat pemerintah pusat tidak bisa mampu mengeksekusi. Yang korbannya siapa? Pak Prabowo. Jadi namanya masyarakat juga tidak terpuaskan kan gitu. Bohong nih presiden, kan kita nggak mau itu kan. Itu yang harus dijaga gitu. Betul. Itu harus dijaga. Baru susu tadi, belum telur, berarti tempe, tahu, ikan. Berarti ini juga akan membuka lapangan pekerjaan di wilayah masing-masing. Nah, pemerintah daerah harus memastikan nilai ini kan ekonomi yang berputar. Ekonomi ini, uang yang berputar ini harus masuk kantong siapa? Ke kantong petani kah? Ataukah ke oknum-oknum ini yang suka menyimpang ini? Nggak menyimpang ya, mungkin ya. Ya, artinya oknum. Kita bukan oknum ya, artinya harus ada keseimbangan ya, bagaimana ketika maksud Pak Prabowo ekonomi di daerah itu hidup ketika makan gizi bergratis. Gitu. Itu sudah pasti karena kebutuhan telur, susu apa semua. Belum tentu. Oh gitu. Tergantung wilayah aja. Tergantung. Kalau misalnya tergantung pemerintah setempat. Misalnya kalau masyarakat lokal, pemerintah lokal tidak bisa mengadakan telur, maka telurnya akan diambil dari daerah lain. Padahal Lampung ini terkenal dengan lumbung pangan. Ya, begitu kan. Nah, tapi kan harus disita gitu. Nah, bagaimana supaya uangnya ini masuk ke kantong masyarakat, ya kan, supaya nilai tambahnya ini dan nilai tambah value dari program ini meningkatkan ekonominya masyarakat. Ini yang perlu mantap ya. Mantap sekali. Jadi saudaraku warga Lampung, ya ini yang kedua, nanti saya simpulkan karena ada 3 pertanyaan saya. Nanti saya simpulkan dari semua ini. Gini Pak Rahmat, di saat Pak Rahmat Mirsani Jausal terpilih menjadi gubernur, ya kan, ini saya sedikit membaca situasi bahwa ada kekhawatiran mungkin sekelompok pengusaha lah
menganggap bahwa wah, kalau Pak Rahmat Mirsani Jausal ini usaha kita ini mungkin akan dihambat ataukah di apa. Mereka mungkin punya kekhawatiran seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Rahmat untuk merangkul semua pengusaha yang ada di Lampung untuk membantu pemerintahan pusat? Apakah sudah disiapkan langkah-langkahnya pada saat menjadi gubernur? Bagaimana langkah-langkahnya, Pak? Jadi begini, pemerintah daerah ini tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sama sekali, hanya sedikit sekali. Pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dilakukan ya secara maksimal dengan konstruktivitas. Konstruktivitas itu bisa ada kalau ada investasi. Investasi itu kalau ada pengusaha. Pengusaha akan hadir kalau pemerintah daerahnya ramah terhadap pengusaha. Pemerintah daerah menjadi tuan rumah yang baik, melayani pengusaha, kebutuhan pengusaha menjadi nyaman, mereka investasinya uangnya jadi berputar, ya, konstruktivitas tumbuhnya menjadi pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi saya kan lumayan lama lah jadi pengusaha, jadi iya. Paham banget ya. Paham ya, karena betul bagi pengusaha, kan ya. Begini, yang nama punya pengusaha ya nggak peduli gua kantong duit gue, kantong gue mau taruh di Lampung bisa, gua mau taruh di mana bisa, yang penting yang enaknya gue aja, gitu ya. Kita aja harus nomor satu, pemerintah harus jadi tuan rumah yang baik bagi pengusaha. Tuan rumah ya, artinya kita tuan rumah. Dan yang kedua juga, kehadiran pengusaha ini bukan sebagai objek, tapi mereka adalah partner. Kita harus sadar, kita butuh pengusaha supaya investasi hidup gitu. Tapi kita ingin ya pengusaha ini, pengusaha senang banget Pak. Jadi begini, yang namanya pengusaha itu dapat duit juga, alhamdulillah. Iya. Dapat duit sama dapat amal, alhamdulillah. Lebih alhamdulillah. Lagi. Dapat duit, dapat amal, dapat bisa membantu pemerintah, itu mereka jadi apa ya? Punya nilai yang lain. Iya. Jadi ada kebanggaan sendiri dari sisi pengusaha ketika mereka sudah bisa bukan hanya menjadi bagian dari satu perubahan atau perbaikan atau peningkatan satu daerah. Gitu. Ya memang pengusaha cari duit. Minimalnya dia harus untung. Tapi kalau ada value yang lain didapatkan dari investasinya, ya mereka akan senang. Iya. Jadi pengusaha bukan objek lah ya. Intinya semua pengusaha dirangkul. Yang ada di Lampung. Kita bersahabat. Pengusaha itu adalah salah satu entity partner dari kehidupan bernegara. Pemerintah harus sadar, tanpa ada pengusaha ekonomi nggak akan hidup. Nggak mungkin cuma APBD Lampung ini cuma 5% atau 3% dari uang yang beredar. Sisanya kan ada di masyarakat semua. Iya. Jadi itu 3 pertanyaan saya. Jadi di sini sekaligus saya mengajak warga Lampung, ya, baik yang komunitas PETA yang ada di bawah saya, baik yang militan MPS di bawah saya, termasuk follower saya yang ada di Lampung baik di YouTube maupun di TikTok. Di sini saya hadir hanya mengingatkan saudaraku, seluruh warga Lampung, bahwa kalian kemarin mencoblos Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu hampir 70%. Ya, Mas Ahmad ya. 69,5%. Nah, pasti kalian punya harapan dari Pak Prabowo. Bagaimana mungkin harapan kalian dari Pak Prabowo ini bisa berjalan lancar jika tidak sinkron dengan pemerintah yang ada di wilayah kalian? Ya. Jadi saran saya, kalian yang kemarin mencoblos Pak Prabowo lebih memperlancar cita-cita Pak Prabowo sampai ke bawah, maka pilihlah pemimpin kalian yang ditunjuk atau diperintahkan atau yang diminta oleh Pak Prabowo. Karena kalau Pak Prabowo menunjuk seseorang untuk maju jadi pemimpin di daerah, berarti Pak Prabowo yakin 100% bahwa pemimpin yang ada di daerah ini mampu mengeksekusi, mampu menjalankan program saya. Dan itu ada di harapan saya. Salah satu putra daerah Lampung yaitu
RMD Bapak Rahmat Mirsani Jausal. Ulangi lagi, coblos 70% satu putaran. itu yang pertama. Nah, yang kedua, pengusaha-pengusaha yang ada di Lampung, ya, karena saya mendengar segelintir katanya kalau Pak Mirsani Jausal ada yang merasa terancam. Ini sudah keluar dari mulutnya Pak Mirsani bahwa itu tidak ada. Yang ada semua akan bahu-membahu Lampung. Seluruh pengusaha siapapun dia akan membangun Lampung tanpa mencari kesalahannya. Karena apa? Pengusaha sangat penting juga dalam membangun Lampung. Dan saran saya secara pribadi, para pengusaha taruh lawannya di Lampung. Sehingga masyarakat juga tenang. Nah, jadi itu dari saya datang ke sini. Mungkin ada kalimat untuk Pak Rahmat Mirsani kepada warga Lampung. Ya, terima kasih warga Lampung. Pilpres kemarin sangat besar kemenangan Pak Prabowo, ya, berarti bagi saya, bagi kami, bagi Pak Prabowo berarti harapan besar, harapan masyarakat Lampung kepada kepresiden beliau sangat besar, dan beliau paham itu. Beliau ingin mengapresiasi warga Lampung sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Beliau juga sadar, ya, Lampung harus ke depan, harus jauh lebih maju, lebih lompat, ya. Dari sekarang mengejar ketertinggalan dari provinsi harus lompat lebih tinggi. Maka kami minta doanya, semoga keinginan Pak Prabowo terhadap Provinsi Lampung bisa didukung oleh warga Lampung tanpa ada kesusahan, tanpa ada permasalahan. Dan ini menjadikan kita sama-sama kita jadikan momen Pak Prabowo menjadi presiden ini adalah momen Lampung lompat jauh lebih tinggi. Ya, alhamdulillah. Oke, mantap warga Lampung. RMD satu putaran untuk Lampung lebih baik ke depan. Terima kasih. Pilihan Pak Prabowo adalah Rahmat Mirsani Jausal. Mantap. Oke, terima kasih Mas Alya. Keren.